terbuat dari latex memang dia sedikit tidak nyaman ya, bukan sedikit tidak nyaman pada saat dimasukkan ke uretra. Ya, walaupun sudah diberikan jeli ataupun jeli yang sudah mendapatkan ya. Nah, yang dia lace paint tapi tetap terasa tidak nyaman itu ada yang bahannya dari silikon. Ya, jadi kalau dari silikon dia itu bening. Ya, ini lebih warnanya putih bening dan itu lace paint walaupun kerasa mungkin tidak nyaman, tapi tetap harus diberikan jeli. Ada lagi juga yang dari aluminium, apa? Mengembungkan balon yang ada pada ujung dari selangnya. Ya, jadi kateter ini anatominya yang paling ujung. Di sini kalian bisa mungkin lihat ya, dia ada lubang yang nantinya ini masuk ke buli-buli, ke kandung kemih, ke vesika urinaria untuk tempat keluarnya urin. Jadi urinnya nanti masuk ke sini, kemudian ini disambungkan ke urin bag. Ini disambungkan ke urin bag. Oke, kemudian gelembungnya, ada balonnya. Fungsinya untuk apa? Untuk melakukan fiksasi agar dia tidak tercabut pada saat pasien itu gelisah atau mungkin tidak mau dipasang kateter. Gitu ya. Tidak mau dipasang kateter itu dalam artian mau tidak mau dia harus dipasang karena pasien tersebut tidak bisa mengeluarkan urin. Jadi dari vesika urinaria dengan dari balon ini itu kalian bisa lihat pada kateter ujungnya yang ini. Jadi di sini dilihat ada 30 sampai 50 mili cairan yang harus dimasukkan dalam balon. Karena pada saat kalian tidak bisa meraba balon ini karena dia sudah masuk, berarti harus dipastikan bahwa pada saat kalian memasukkan cairan aquades atau aquabides atau air steril itu 30 sampai 50 mili. Kalau misalkan kurang dari itu, ditakutkan dia nanti akan mengempis lebih cepat sehingga bocor urinnya lebih banyak. Kalau urinnya bocor, akibatnya apa? Bukan disposable steril syringe ya. Kalau yang hijau ini tulisannya disposable steril syringe. Nah, kenapa ada transfusi seks? Ini apa yang digunakan? Bides. Kok terasa tidak nyaman dan kesakitan. Kita cek selama 24 jam terakhir apa itu namanya? Dalam cairannya tidak seimbang. Kemudian apakah ada lendir pada ya Pak ya? Kita nanti akan menggunakan idealnya aquades ya, aquades saja. Tapi kalau nggak ada NaCl nggak apa-apa, karena kita hanya digunakan untuk menghias. Tapi lebih baik yang normal apa itu namanya steril water aja, 500 ml untuk sekali menghias. Oke. Kemudian kita ada alcohol swab dan untuk tempat yang akan kita gunakan menampung airnya harus steril ya. Walaupun dia tindakannya prinsipnya non steril, jadi airnya ini nanti tetap harus dalam kondisi yang steril. Biasanya itu akan ada bungkusannya. Ini yang sederhana ya, maksudnya yang low budget. Jadi kita berusaha untuk memberikan yang versi tradisional murah, karena tidak di setiap rumah sakit ada. Kita buka. Nah, tempatnya itu hanya seperti ini aja sebenarnya, hanya seperti instrumen biasa gitu ya. Kosong isinya juga. Kemudian kita akan isi menggunakan aquabides atau aquades. Pakai apa? Dari sini ke sini. Speed yang gede tadi. Speed yang gede tadi. Sampai enggak buntungan. Kita ada yang namanya
Oke, baik. Nanti kita praktekkan. Misalkan ada jarum, tusukkan. Nih, terus ini kan? Enggak. Setelah tidur Pak semalam 500 cc gitu ya. Kemudian kalau misalkan kalian berapa menit kira-kira ya? 1 hari. Sama ya. Jadi kita tidak akan walaupun ini bisa, tapi ya lama gitu. Kecuali kalau misalkan kalian mengguyur luka pakai ini nggak apa-apa gitu ya. Jadi misalkan perbannya nempel di luka itu kalau langsung dicabut kan sakit, jadi dibasahin dulu pakai ini itu oke. Tapi kalau ini kayaknya memakan waktu, jadi kita akan menggunakan namanya Transofix ya. Kalau misalkan kalian belum pernah tahu Transofix, biasanya di rumah sakit pada tahu ini Transofix. Nah, lubangnya itu sebesar ini. Jadi kalau misalkan kalian ingin mengalirkan yang ada di dalam kemasan ini berapa ini 500 ml ke dalam tempat yang baru dan jumlah yang banyak, kalian bisa pakai Transofix. Jadi dia itu steril ya. Putih-putihnya ini steril. Kalau misalkan baru dibuka, dia tutupnya ada. Dia 2 sisi. Jadi ditutup. Nanti kalian swab dulu Transofix-nya. Kok Transofix-nya apa ini namanya? Cairan nasehatnya. Di swab. Kemudian kalian masukkan Transofix. Nah, kalau sudah ini baru dibuka. Karena di dalam itu ada air yang tertahan, harapannya kita tidak akan menambah bebannya. Gitu ya. Jadi masukkan paling tidak maksimal 50 cc dulu. Baru nanti ditarik atau dibiarkan dengan gravitasi. Bisa ditarik, bisa pakai gravitasi. Gitu ya. Tapi kalau misalkan butuh cepat urgen perdarahan masif, kalian harus bilas, yaitu harus ditarik. Ya. Nah, kemudian ini diambil airnya 50 cc dulu. Kalau misalkan sudah, ini biasanya yang harus hati-hati. Kita minta pasiennya untuk tidak banyak gerak dulu. Bapak, permisi, saya akan mencabut dulu sambungan antara selang pipisnya Bapak sama kantong urinnya ya, atau kantong pipisnya. Bapak jangan gerak dulu. Kemudian kita buka seperti ini. Kalau misalkan dia netes, ini ditepuk dulu. Ini ditahan. Ini ya, ditahan. Nah, ditepuk. Dua tangan ini berfungsi, bekerja semua ya, berfungsi. Ya mesti berfungsi nih ya, bekerja semua. Jadi ini sementara ditepuk sambil nanti kalian mengusahakan putih-putihnya ini tidak terkontaminasi. Pakai apa? Misalkan kalian pakai ada spatnya yang tadi, dimasukkan sementara. Ya, install. Itu dulu, nanti ditaruh di samping tempat tidurnya. Itu ya. Sambil ini kan sebenarnya dia nyantol ya, ada cantolannya ya di bawah tempat tidur. Gitu. Oke. Nah, sambil kalau misalkan sudah, itu tadi kan satu, tidak kelihatan ya. Kalian tadi kan ini netes-netes gitu ya, kemudian kalian tepuk. Kalau misalkan sudah, ini tadi sudah diambil 50 cc, baru dimasukkan, kemudian pelan-pelan disuntikkan ya, suntikan airnya sambil dilihat apa? Ekspresinya pasien. Kalau misalkan kebanyakan, pasiennya juga akan kesakitan. Jadi kita sambil melakukan palpasi pada area suprapubitusnya. Kok kelihatannya tambah keras banget, stop dulu, kemudian ditepuk, ini ditarik, dibuang lagi. Gitu ya, dibuang lagi. Kalian sediakan bak injeksi lagi yang dia bak instrumen yang dia tidak steril, gitu ya, digunakan untuk membuang sementara, atau kalian bisa pakai bingkai.
sedikit. Kemudian kalau misalkan sudah kelihatan ada alirannya, kalian bisa sambungkan lagi. Kita sambungkan lagi. Sambungkan, dilihat itu ngalir apa enggak gitu ya. Kalau misalkan dari kandung kemihnya ini tidak terlalu penuh, tapi kalian melihat kok perdarahan segar di situ, berarti langsung harus dibilas dengan cepat ya. Jadi harus segera dibilas di dalamnya itu untuk mengecek apakah itu memang perdarahan aktif atau sisa operasi kemarin. Jadi biasanya H+1 pos operasi gitu ya. Itu rutin. Jadi membilas ini akan secara rutin dilakukan agar darah yang mengalir itu ada darah yang keluar itu tidak menggumpal dan menyumbat. Gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan dalam kondisi yang seperti itu H+1 gitu ya, H+1 post op, kalian masukkan, kan pasiennya masih puasa ya, berarti kan kandung kemihnya masih kosong. Jadi masukkan saja 50 ml, kemudian ditarik, kemudian masukkan lagi sampai kira-kira 300 cc. 300 cc, kalau misalkan sudah dimasukkan, sambungkan kembali. Ya, kalau misalkan mau menyambungkan lagi, dia terkena samping-sampingnya gitu ya, jangan lupa dilakukan. Baru kalau misalkan sudah dilakukan lagi dan tunggu sampai dia mengalir secara gravitasi, melalui ikut gravitasi gitu ya. Oke, sampai sini ada